Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Fitria Susanti MT selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Ernawati, NIM 2000111885. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pancasila yang berjudul Prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki prinsip-prinsip yang bersifat kekal dan luhur akan menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Oleh karena itu, undang-undang harus diberikan tempat yang tinggi di antara peraturan perundang-undang yang lain dengan konsekuensi tidak adanya tindakan ataupun keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini terdapat pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki norma-norma dan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar juga menjadi kontrol bagi sumber-sumber hukum yang ada di bawahnya. Nah, urutan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia itu sendiri yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPRS nomor 99 tahun 1996, Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini juga terdapat pengertian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 beserta sifat-sifatnya. Arti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Nah, di sini juga terdapat sifat-sifat yang dimiliki batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memiliki 3 sifat utama ya. Yang pertama yaitu sifat fleksibel, elastis, dan supel, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Kapan saja dapat berlaku sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Jadi Undang-Undang Dasar dapat menyesuaikan karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat rigid atau tidak kaku,
yang artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi warga negara Indonesia mampu menyelaminya. Dan yang ketiga, sifat luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Nah, demikian sifat-sifat yang dimiliki batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan menguraikan isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, di sini terdapat isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya terdiri dari 16 bab. Yang kedua yaitu 37 pasal, terbagi menjadi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara, yaitu pasal 1, lembaga tertinggi negara, pasal 2 dan pasal 3, lembaga tinggi negara, pasal 4, pasal 15, pasal 16, 18, pasal 19 sampai pasal 22. Kemudian unsur-unsur kesejahteraan negara terdapat pada pasal 23, pasal 29, pasal 31 sampai pasal 37. Kemudian unsur-unsur pemerintahan negara, pasal 17, pasal 24, pasal 25, pasal 26 sampai pasal 28 dan pasal 30. Yang ketiga, isinya yaitu 4 pasal peraturan peralihan, dan yang keempat 2 ayat aturan tambahan. Nah, inilah isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terdapat yang pertama yaitu negara kesatuan berbentuk republik. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua adalah hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Nah, negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang menjadi dasar hak-hak kewajiban yang lain. Yang ketiga adalah sistem politik, kesamaan kedudukan hukum pada pemerintahan. Nah, pasal yang berkaitan dengan sistem politik ini tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 1. Nah, yang keempat adalah sistem ekonomi sebagai usaha bersama dan kekeluargaan. Hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan bangsa ini diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem pembelaan negara, hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Selanjutnya yang keenam, sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari dan lebih tepatnya dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan sistem demokrasi tercantum dalam Pancasila dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran penjelmaan jiwa dan semangat Pancasila. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Tentunya saya sangat menyadari bahwa sebagai manusia saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari Ustazah. Semoga di kemudian hari saya dapat memperbaiki dalam mempresentasikan tugas saya di dalam mata kuliah Pancasila. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.